Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya Evan Jaya, kali ini saya akan meramalkan tentang kehidupan karma, ya, kehidupan karma bangsa Indonesia. Ini sesuai dengan request permintaan dari teman-teman subscriber, teman-teman fans ya. Nah, jadi di sini teman-teman mengenai tentang kehidupan karma yang bakal diterima oleh negara bangsa Indonesia di tahun 2022 sepanjang selama 1 tahun ke depan ya. Di sini yang saya lihat ya, teman-teman, untuk negara bangsa Indonesia ya, eh, yang saya rasakan ini semakin terpuruk ya. Karma bangsa Indonesia di sini mendapatkan sebuah pengajaran, pembelajaran yang sangat cukup besar sekali. Jadi di sini karma-karma kehidupan bangsa Indonesia di sini mendapatkan banyak ganjaran ya. Kehidupan kurang bisa menghargai dan kurang bisa menghormati negara kepulauan yang ditinggalkan ataupun yang ditinggali saat ini ya. Jadi di sini yang saya lihat karma-karma yang bakal didapatkan oleh negara bangsa Indonesia seperti kita warga masyarakat di sini, satu, kurang adanya sebuah penghargaan ataupun menghargai, kehormatan, menghormati satu sama lain dalam bertindak dan dalam bersyukur merasakan sesuatu ya. Di sini turun temurun semua gambaran kehidupan masa lampau, semua ada baik buruknya yang diterima di kehidupan sekarang di tahun 2022. Karma yang seperti apa yang didapatkan di sini yang saya lihat dari bentuk penerawan saya sebelum saya melihat dari bentuk gambaran ramalan kartu tarot. Ini yang saya lihat bahwa negara bangsa Indonesia terpuruk karena keuangan, karena akibatnya kurang adanya rasa syukur dan kurang bisa penggunaan dalam keuangan ya. Di sini uh, lebih banyak korupsi, kolusi ya. Nah, jadi di sini banyak kecurangan dan tidak ada sebuah sisi positif yang didapatkan. Karena kenapa? Faktor ekonomi, sisi finansial orang negara bangsa Indonesia ini banyak pengeluaran daripada banyak pemasukan. Karena yang saya lihat penyalahgunaan pendistribusian negara pemerintah, uang banyak dihasilkan tapi tidak ada uang yang digunakan seperlunya. Banyak menghasilkan, banyak mengedarkan tapi kurang nampak ataupun hasil yang didapatkan dalam penggunaan uang itu dipakai dalam hal apa gitu ya. Jadi yang saya lihat sih memang 70% kebanyakan disalahgunakan. Terus yang kedua, tidak ada sebuah hakiki ataupun sebuah ketetapan dalam pemakaian uang ya. Jadi digunakan, dipakai di kehidupan sekarang, uang banyak diedarkan keluar tapi tidak ada satupun selembar uang yang bisa yang kelihatan gitu ya. Jadi uang banyak diedarkan tapi tak ada satupun uang yang bisa kelihatan gitu ya. Maksudnya di sini banyak menghasilkan uang tapi tidak ada yang digunakan gitu ya. Uang entah kemana larinya tapi uang seperti entah dibawa kemana gitu ya. Banyak uang yang disimpan tapi uang tidak kelihatan ibaratnya gitu. Jadi ibaratnya seperti tuyul ya mengambil uang tapi uangnya entah kemana. Ibaratnya seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini karma kehidupan. Di sini hasil request dari teman-teman ya, disuruh saya untuk meramalkan bangsa negara Indonesia seperti apakah yang akan didapatkan sebuah karma ya. Tapi di sini teman-teman, saya luruskan hasil ramalan ini jangan dianggap serius, anggap saja sebagai have fun dalam meramal sesuatu ya. Karena di sini menurut saya penerawan saya yang tajam dan penerawan saya mengenai ramalan kartu tarot sesuai pesan alam semesta. Sekali lagi saya luruskan bahwa
hasil ramalan ini bukan bermaksud ingin menghina, menertawakan, dan mengejek negara bangsa Indonesia, tapi saya hanya ingin meluruskan dari bentuk uh, ketajaman penerawan saya mengenai karma yang bakal didapat oleh negara bangsa Indonesia selama 1 tahun di tahun 2022 ya. Oke teman-teman di sini dengarkan hasil ramalan saya penuh dengan seksama, tapi tidak perlu serius menanggapi hasil ramalan saya ini ya. Di sini yang saya lihat mengenai uang, entah lari kemana, karena di tahun 2022 negara Indonesia, negara pemerintah lebih banyak menghasilkan pengedaran uang baru lebih banyak 3 kali lipat dari sebelumnya. Terus yang kedua, nilai mata uang rupiah semakin melemah karena peningkatan nilai distributor, nilai agen, nilai produksi semakin membengkak ataupun semakin besar daripada nilainya uang rupiah yang dicapai dari sebuah hasil kerja keras dari negara masyarakat Indonesia. Banyak sesuatu yang dikerja keraskan, tapi yang dibelanjakan sangat sedikit sekali. Ibaratnya permintaan sedikit daripada hasil produksi, ya. Dan nilai rupiah di tahun 2022 semakin mengecil dan semakin melemah. Hasil kerja keras orang yang bekerja pun, uang yang didapatkan tidaklah berarti dengan hasil pencapaian produksi yang cukup meningkat dan cukup besar ya. Terus juga di sini karma yang didapatkan faktor cuaca ekstrim ya, cuaca yang dari segi bentuk pertanian, perkebunan, pertambangan, perminyakan dan hasil emas ya. Jadi situ semakin melemah dan melemah sampai mencapai 8 bulanan ke atas. Itu yang saya lihat ya. Dan di sini hasil sembako semakin meningkat dan hasil nilai uang rupiah banyak mendapatkan nilai kemerosotan, banyak mendapatkan sebuah masyarakat jatuh miskin dan susah untuk meningkatkan taraf hidupnya lebih makmur. Ya. Nah, jadi di sini nilai uang rupiah sangat ditekankan, terlalu banyak ditekankan, terlalu mengecil, melemah, dan apapun semuanya itu tidak ada sebuah kemakmuran yang diberikan oleh negara masyarakat Indonesia ya. Terus juga di sini yang saya lihat curahnya hujan dalam menghasilkan persawahan, perladangan, dan perkebunan itu akan sangat minim sekali, penjualan sangat tinggi, melambung tinggi, dan sangat susah untuk bisa kembali normal atau sedia kala dengan pembiayaan yang cukup ekstrim, cukup tinggi nilainya. Sehingga masyarakat susah untuk bisa membeli ataupun membudidayakan nilai uang rupiah dengan hasil penjualan. Terus juga di sini di tahun 2022 dengan nilainya mengecil uang rupiah, hasil permintaan untuk membelanjakan sesuatu sangat minim sekali dan sangat tidak mendapatkan sebuah pujian ataupun dukungan di tahun 2022 ya. Jadi di sini hanya bisa saja untuk membelanjakan uang yang didapatkan dari hasil uang kerja keras hanya untuk makan dan minum selama sehari 3 kali untuk pencapaian sebulan ya. Terus juga di sini yang saya lihat akan terjadi kekacauan ekonomi, terjadinya sebuah ekonomi yang fantastis ya, yang cukup melemah, yang sangat membuat prihatin dan menderita negara masyarakat Indonesia. Banyak menghasilkan uang, tapi uang yang didapatkan sama sekali tidak nampak hasilnya. Entah dibawa kemana, entah dibuat keperluan apa, dan dibuat untuk apa, tindakan apa yang dilakukan, dan apa yang dicapai, dan apa yang akan didapatkan, sehingga ekonomi keuangan ini tidak mendapatkan sebuah taraf kehidupan yang semestinya, yang seperti dulunya yang bisa dirasakan ya. Sehingga di sini banyak karma-karma kehidupan yang dirasakan sangat-sangat menderita sekali tahun 2022. Banyak mendapatkan taraf kehidupan kemiskinan, banyak mendapatkan sebuah kesusahan yang lebih menderita dari sebelumnya,
dan banyak keinginan, banyak harapan yang susah untuk dicapai, ya. Itulah yang saya lihat, dan ekonomi semakin melemah, taraf hidup akan hidup seperti zaman-zaman kuno, dan susah untuk bisa bermata pencaharian karena faktor cuaca, faktor segala bidang aspek, dan tidak ada sesuatu yang dibanggakan dalam kehidupan taraf ekonomi kehidupan masyarakat Indonesia, ya. Itu yang saya lihat, dan tidak ada sebuah kepuasan hati dalam mencapai kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, dan semuanya itu akan pelan-pelan menjatuhkan diri Anda, sebuah kemerosotan, kemunduran, dan susah untuk menggapai sebuah harapan yang baik. Dan gitu kehidupan akan kembali jatuh ke kehidupan yang dulu, seperti kehidupan kuno, ya. Nah, coba di sini kita akan melihat apa saja karma-karma yang didapatkan, bentuk faktor apa yang dirasakan dalam kehidupan kamu, kehidupan seluruh bangsa Indonesia selama 1 tahun, ya. Kita akan melihat, membuka kartu pertama dari ramalan kartu tarot, pesan-pesan apa saja yang diberikan oleh alam semesta. Di sini yang saya lihat, ya, dengan kartu pertama ini mengenai tentang orang kaya. Nah, kenapa bisa dibilang gitu? Wealthy man, orang kaya, maksudnya orang yang ada di tahun 2022 banyak terjatuh sebuah kemiskinan, banyak terjadi sebuah kemerosotan, kemunduran dalam hal materi, dalam hal keuangan, dalam rumah, harta benda, harta kekayaan, bahkan mengenai tentang perusahaan, kontrak kerjasama, kantor, perusahaan, dan nama baik. Ya, ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya kehidupan karma yang bakal didapatkan di tahun 2022. Terus juga di sini banyak terjadi sebuah kerusakan dalam kesehatan. Kesehatan semakin memburuk untuk organ masyarakat bangsa Indonesia. Jadi di sini tahun 2022 lebih banyak mendapatkan sebuah penyakit yang aneh, mendapatkan sebuah kekuatan, tapi di sini kurang adanya penjiwaan dalam mengenai tentang fisik rohani, ya. Jadi sini kesehatan semakin memburuk di tahun 2022, kurang adanya panjang umur ataupun cuaca yang mendukung kesehatan. Terus yang ketiga, penjara, ya, imprisonment. Jadi karma itu banyak yang mendapatkan, mungkin di sini kemalingan, bunuh diri, pemerkosaan, dan sebuah keinginan susah untuk dicapai sebuah kepuasan hati. Ya, jadi di sini imprisonment banyak terjadi sebuah sisi negatif yang terjadi di tahun 2022. Apa yang kamu inginkan di sini susah untuk tercapainya sebuah keinginannya. Jadi di sini banyak kejahatan, banyak sebuah tindakan yang tidak baik yang dicapai di tahun 2022, ya. Banyak hal-hal yang negatif dalam perolehan kepuasan, ya. Apalagi di sini yang saya lihat great fortune, ya. Di sini kekayaan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, untuk kamu orang negara pemerintah bangsa Indonesia, kekayaan akan kebanyakan hilang dan akan musnah untuk keberadaan dunia manusia, ya. Jadi di sini kekayaan negara bangsa Indonesia akan semakin terpuruk dan tidak ada sebuah pembudidayaan sumber daya manusia yang bagaimana yang bisa dicapai. Sehingga di sini negara Indonesia mendapatkan sebuah keterpurukan, mendapatkan sebuah kekurangan mungkin dari negeri air, ya, tambang, emas, minyak, kebun, dan sawit, ya, apalagi sebuah sisi ekonomi itu, ya. Jadi semua kekayaan bakal redup dan susah untuk mendapatkan sebuah kejayaan dalam manusia negara bangsa Indonesia, ya. Jadi di sini inilah bentuk karma, ya, yang bakal dicapai, yang bakal dialami oleh orang kaya. Kemiskinan, ya,
jatuh miskin ataupun mengenai tentang uang untuk perpanjangan hidup manusia, penyakit, penjara, ya. Di sini banyak kerumunan orang yang sengaja ingin maling, mencuri, sehingga kurang adanya sebuah pencapaian dalam kebutuhan untuk makan dan minum, ya, sehingga rela untuk masuk penjara. Dan di sini kekayaan manusia, kekayaan di bumi bakal redup, bakal hilang, akan musnah untuk selama-lamanya. Jadi di sini untuk negara bangsa Indonesia banyak kekurangannya dan kurang adanya sebuah pembudidayaan, sumber daya manusia semakin menipis dan tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari negara bangsa Indonesia mengenai kekayaan alam, ya. Di sini yang saya lihat. Terus juga di sini yang saya lihat despair, keputusasaan. Nah, jadi di sini yang saya lihat karma itu yang bakal didapat di tahun 2022 negara bangsa Indonesia banyak keterpurukan, banyak kemerosotan, banyak terjadi kekecewaan, kekacauan, hati batin kurang bagus, dan kurang ada penjiwaan terhadap Tuhan. Di sini banyak putus asa, banyak menyerah, dan kurang adanya kekuatan jiwa untuk mempertahankan taraf kehidupan. Makan dan minum juga sangat kuat sekali untuk mempertahankan taraf kehidupan manusia. Di sini banyak keputusasaan dalam berpengharapan, banyak keputusasaan dalam mencari mata pencaharian, karena di sini yang saya lihat banyak putus asa dalam memperoleh pekerjaan, profesi, kedudukan, kekuasaan, dan jabatan. Jadi di sini di kehidupan tahun 2022 banyak maraknya kemiskinan, banyak maraknya jatuh miskin, banyak maraknya perkembangan menjadi kemerosotan, kemerosotan menjadi kemunduran, dan sesuatu hal apapun tidak didapatkan. Jadi kekayaan, kebahagiaan, kehormatan, penghargaan, kekuatan dalam diri jiwa semua tidak ada, dan lebih banyak depresi, stres, dan banyak bunuh diri. Banyak yang ingin jatuh dalam memutuskan taraf kehidupan, ya, taraf hidupnya manusia, sehingga tidak kuat untuk menjalani kehidupan. Dan terus juga di sini perubahan yang didapatkan akan mendapatkan lebih kuat lagi dalam menjalankan sebuah kehidupan di tahun 2022, ya. Banyak perubahan yang cukup drastis dalam menjalankan kehidupan. Kehidupan akan sangat hancur sekali dan akan kembali normal ke kehidupan yang dulunya hidup di zaman purbakala, ya. Di sini yang saya lihat, ya. Dan terus juga di sini kalau yang saya lihat kehidupan di sini tidak ada sebuah kehidupan yang resmi lagi ataupun kehidupan yang terpenting dalam kehidupan antar bangsa Indonesia. Di sini tidak ada yang namanya perserikatan bangsa-bangsa ataupun kehidupan yang cukup monoton ataupun kehidupan yang cukup berprestasi ataupun kehidupan yang cukup dibanggakan, ya, dari orang tokoh-tokoh seperti ini. Karena tidak ada sesuatu perubahan yang bisa diberikan lagi untuk kemajuan bangsa. Tidak ada sebuah tokoh utama, karena tokoh utama mungkin di sini ada yang mengalami kekacauan, kacau balau kehidupannya dan mengalami jatuh bangun, kemiskinan, dan tidak ada sesuatu yang dibanggakan dalam kehidupannya. Sehingga negara bangsa Indonesia tidak ada sesuatu yang bisa dicapai, ya. Jadi di sini tidak ada orang resmi, orang tokoh-tokoh utama yang untuk membangun kembali bangsa negara Indonesia. Jadi itulah yang saya lihat, ya, ke depannya itu bagaimana yang dirasakan oleh negara bangsa Indonesia. Jadi di sini banyak faktor-faktor yang terjadi, ya, itu yang bakal terjadi di tahun 2022. Banyak perubahan, banyak keputusasaan, banyak menyerahnya, dan tidak ada hadirnya sebuah tokoh-tokoh utama mungkin dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bisa membantu negara bangsa Indonesia. Karena di sini juga yang saya lihat kekayaan sumber budidaya manusia dari alam juga, dan banyak terpuruknya sebuah kemerosotan, apa yang bisa didambakan, apa yang bisa didapatkan dari kemujuran, dari sebuah keberkahan dan berkat dari Tuhan, ya, selama ini yang dibangun bangsa Indonesia selama ini, ya. Jadi di sini itulah faktor-faktor yang bakal diterima, yang bakal terjadi di tahun 2022. Cuman di sini kita lebih banyak berdoa saja, semoga itu semuanya itu
hasil ramalan saya tidak ada yang benar satupun, dan mudah-mudahan Tuhan meridhoi, Tuhan memberikan sebuah berkat yang baik untuk negara bangsa Indonesia ya. Coba di sini kita akan melihat kartu kedua. Karma kehidupan kamu itu untuk bangsa Indonesia itu bagaimana ya? Untuk selama warga negara Indonesia ya. Di sini kalau yang saya lihat dengan karma kehidupan masa lampau dibawa sampai kehidupan sekarang, itu banyak hubungannya dengan kehidupan-kehidupan yang ada kaitannya dengan kehidupan masa lalu ya. Di sini dengan pertama kartu orphan gitu ya. Jadi di sini di tahun 2022 banyak kehilangan orang tua. Di sini terkait dengan bencana musibah ya, dengan alam semesta yang kurang adanya sebuah restu ataupun sebuah keseimbangan, kurang adanya sinkronisasi alam dengan manusia ya. Sehingga di sini banyak terjadi pemutusan hubungan, kehilangan keluarga, dan kurang adanya keutuhan keluarga ya. Terus yang kedua, di sini ada sebuah Native American. Di sini ada hubungannya dengan gejolak penduduk asing ya. Penduduk dengan orang pribumi ya. Jadi di sini ada sisi negatifnya, ada traumanya ya. Mungkin di sini dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun ada terjadi sebuah pergolakan antara negara Cina budaya dengan Cina bangsa Indonesia. Jadi di sini yang saya lihat mungkin di sini bisa berasal dari Cina negara Indonesia, Cina negara bangsa-bangsa lain yang masuk ke negara Indonesia ya. Di sini ada bentuk trauma, konflik, pertempuran, dan pertikaian, pertengkaran ya antara negara-negara bangsa Indonesia. Mungkin di sini tergantung dari negara yang campur dengan negara lain. Jadi di sini hakikatnya banyak terpecah belah karena bangsa asing yang masuk ke negara Indonesia ya. Itu yang saya lihat ya. Terus yang ketiga, kalau yang saya lihat rasa takutnya agak mendalam. Nah, jadi di sini mengenai makan dan minum ya. Jadi di sini kurang adanya sebuah pencukupan kebutuhan ya. Jadi di sini karma itu yang bakal didapat itu kurang adanya sebuah kebutuhan yang cukup, makan minum yang bagaimana selayaknya bisa didapatkan ya. Jadi di sini tidak ada sebuah kemujuran, tidak ada sebuah rezeki dalam penyesuaian kebutuhan di sini. Jadi di sini di tahun 2022 kurang adanya kelayakan dalam kebutuhan makan dan minum, dan lebih banyak susah untuk mendapatkan makan dan minumnya. Di sini kalau saya lihat seperti kehidupan masa lampau ya, kehidupan masa kuno yang susahnya dapat makan dan minumnya. Terus yang selanjutnya yang saya lihat di sini adalah pengaruhnya dengan kemajuan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya dengan permintaan, semakin melemahnya sebuah ekonomi ya. Jadi di sini banyak perkembangan teknologi tapi kurang adanya sebuah kemajuan dalam segi ekonomi ya. Jadi di sini banyak taraf kehidupan dengan berbagai pemakaian ataupun hasil produksi teknologi yang semakin canggih ya. Jadi di sini di balik semua kerusuhan, pertikaian, kelemahan ekonomi dalam sebuah kerusuhan negara-negara bangsa, tapi di sini barang-barang teknologi semakin canggih dan semakin dihasilkan ya. Jadi di sini perkembangan itu adalah sebuah perkembangan teknologi di mana kehidupan manusia diambang-ambang kehancuran ya. Terus selanjutnya yang saya lihat ini mengenai tentang asmara percintaan. Di sini banyak poligami, di sini juga banyak melakukan sebuah hubungan seks ya di luar nikah, ataupun orang lebih suka menggunakan seks untuk kenyamanan, untuk pemenuhan rohani, fisik kamu ya. Jadi di sini di tahun 2022 orang lebih suka menyenangkan dengan seks ya, untuk menyenangi hati dan pikiran dia dari segi positif dan negatif ya. Jadi di sini yang saya lihat kehidupan negara bangsa Indonesia
banyak yang wanita hamil di luar nikah, banyak yang laki-laki ataupun pria yang suka melakukan hubungan seks dengan seenaknya ataupun hanya mencari sebuah hiburan dalam kenyamanan libidonya ya di sini. Banyak melakukan sebuah hubungan bagi laki-laki ataupun seorang wanita yang sudah menikah tapi suka berselingkuh dan suka kawin cerai ya, melakukan hubungan yang lebih dari sekali ataupun lebih dari 2 ataupun 3 kali lebih dari 3 kali hubungan ya. Jadi di sini di tahun 2022 semakin maraknya sebuah hubungan pernikahan sebagai permainan dan hubungan hanya diajak main-main untuk melakukan sebuah hubungan intim. Ini yang saya lihat ya, banyak uh, banyak anak yang dilahirkan tapi tidak memiliki orang tua yang utuh, banyak yang melakukan sebuah hubungan tapi hubungan itu tidak sebuah hubungan yang pasti dan hanya main-main saja dan tidak ada sesuatu hubungan yang menjanjikan hal yang baik kepastinya ya di tahun 2022. Jadi itulah adalah pembentukan karma-karma sebab akibat yang dibawa sampai sekarang dari kehidupan masa lampau ya. Jadi di sini banyak pergolakan, banyak sesuatu yang dianggap sebagai sakral, tapi padahal itu semua bermaksud dengan sebagai penipuan ya. Jadi dalam kehidupan kurang adanya sebuah bijaksana dan sebuah ada keharusan untuk mengubah kehidupan itu menjadi lebih baik ya. Karena di sini negara bangsa Indonesia inilah yang didapatkan sebuah pembalasan dari kehidupan masa lampau ya. Jadi di sini tidak ada sebuah kebajikan, tidak ada sebuah sisi positif yang didapatkan untuk taruh kehidupan di tahun 2022. Bukan menjadi lebih baik tapi malah mendapatkan sebuah keputusasaan dan terjadinya kehidupan yang kurang bagus ya. Lalu bagaimana dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh negara bangsa Indonesia demi taraf kehidupan manusia yang begitu terpuruk, begitu terperosok dan sesuatu yang banyak mengalami sebuah kerugian dan kekacauan ya yang bakal diterima selama 1 tahun ke depan di tahun 2022. Kita akan melihat ya kartu yang terakhir. Jika memang negara bangsa Indonesia bisa melakukan sesuatu hal yang terbaik, maka kita mendoakan yang terbaik untuk Bapak Presiden kita ya, negara bangsa Indonesia untuk sesuatu hal yang mungkin itu bisa terjadi dan mungkin saja itu tidak terjadi. Mungkin di sini sudah ada jalannya dari kehendak Tuhan ya. Yang pertama adalah mencari sebuah keseimbangan ya, harmonis dalam melakukan segala harapan yang dilakukan oleh negara bangsa Indonesia, terutama Bapak Presiden kita ya. Jadi di sini mencari sebuah keseimbangan harmonis dalam segala bidang aspek ya. Jadi di sini barulah ada sebuah keberkahan yang diberikan oleh Tuhan. Di sini dibantu dengan doa. Di sini ada magical blessings, ada keberkahan yang bakal diterima oleh Tuhan ya bagi untuk orang negara masyarakat Indonesia yang bisa bertahan demi kehidupan dia ya. Terus yang di sini yang saya lihat, hargailah waktu. Apa yang sudah hancur, apa yang sudah hilang, yang sudah bisa merugikan banyak triliunan, kerjakanlah apa yang bisa dikerjakan untuk membangkitkan kembali negara bangsa Indonesia. Ya, hati-hati dalam melakukan sesuatu untuk perkembangan bangsa Indonesia yang sudah terpuruk dan hancur ya untuk mendapatkan sebuah kembali bangsa Indonesia yang baik dan normal ya. Jadi sini kembali menghargai waktu, kembali menjaga sebuah keharmonisan dalam segala bidang aspek jika tidak ingin mendapatkan sebuah kemerosotan di kehidupan masa lampau ya. Lalu di sini banyak berdoa, banyak berharap ya. Harapan ditujukan kepada Tuhanmu untuk supaya negara bangsa Indonesia bisa menjadi kembali baik ya. Di sini yang saya lihat di tahun 2022 banyak mengalami sebuah kerugian, kemerosotan, kemunduran karena negara bangsa Indonesia banyak membutuhkan biaya dan untuk kembali normal kembali menjaga sebuah kehidupan penduduk negara bangsa Indonesia mendapatkan sebuah kekacauan dan mudah-mudahan bisa bertahan dan bisa melewati itu semua ya, sebuah penderitaan ya. Bisa berpikir lebih jernih,
hati pikiran dalam dalam memperhatikan ataupun menilai dan lebih memprediksi kehidupan ke depannya. Karena di sini yang saya lihat banyak kelaparan, banyak sesuatu yang susah didapatkan, banyak keinginan tapi susah untuk dicapai ya. Jadi lebih banyak berpikiran jernih, berpikir panjang dan lakukanlah seadanya di tahun 2022. Jangan terlalu muluk-muluk dan banyak berdoa ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat kehidupan kamu untuk negara bangsa Indonesia, alangkah baiknya banyak berdoa, jangan berputus asa ya, karena di tahun 2022 mau nggak mau tetap harus melewati kehidupan seperti ini dengan penuh bencana dan musibah ya. Jadi inilah untuk negara bangsa Indonesia yang kita harapkan, kita harus lebih banyak berdoa ya, mencari keseimbangan di tahun 2022. Kalau jika kita mendapatkan sebuah, ya kita amit-amit ya kalau misalnya kita mendapatkan segala sesuatu yang kurang, kita tidak mau kita inginkan, tapi semua itu sudah terjadi ya, banyak berdoa, banyak berpengharapan ya. Uh, Mudah-mudahan di tahun 2022 kita bisa mendapatkan lebih baik lagi dari sebelumnya, walaupun banyak taraf kehidupan yang mendapatkan sebuah kemerosotan, kemunduran, dan kemiskinan. Nah, jadi di sini itulah yang saya lihat dengan bentuk karma-karma kehidupan warga negara bangsa Indonesia. Karma seperti inilah yang bakal didapatkan dan bakal ada sebuah perubahan yang monoton ataupun perubahan yang cukup drastis yang membuat negara bangsa Indonesia tidak akan sangat susah untuk bisa pulih kembali dan susah untuk bisa kembali normal ya. Nah, jadi sini alangkah baiknya Anda sudah tahu ya negara bangsa Indonesia seperti apa. Kita banyak berdoa, banyaklah berharapan yang baik pada Tuhan supaya bisa kembali normal dan bisa memulihkan negara bangsa Indonesia seutuhnya ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Jadi di sini ini adalah sebuah hasil ramalan. Jika memang benar atau tidak, ya kita jangan mengambil serius dengan soal ramalan ini. Yang penting kita mendoakan yang terbaik untuk negara bangsa Indonesia ya. Sekali lagi saya meluruskan bahwa hasil ramalan ini bukan bermaksud untuk mengejek, menghina, dan menertawakan bangsa Indonesia. Tapi ini adalah sebuah bentuk request permintaan bahwa kita bisa lebih mengenal dan bisa lebih tahu apa yang bakal didapatkan oleh negara bangsa Indonesia supaya kita bisa lebih banyak membenahi diri, lebih banyak belajar dari sebuah keterpurukan dan sebuah penghargaan, kehormatan, dan saling menghargai satu sama lain ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Saya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.